Hai pemirsa, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja, dan saya doakan kalian hari ini dimudahkan rezekinya, dan yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya amin. Babak akhir kasus Subang, ini tanda-tanda polisi akan umumkan kasus pembunuh Tuti dan Amel di Januari tahun 2022. Namun sebelum kita bahas mohon dukung channel ini, dengan cara tekan tombol like dan subscribe, biar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate. Kalau sudah mari kita lanjut. Pakar hukum Dr. Musa Darwin Payne menyebutkan jika pada Januari tahun 2022, Polda Jabar akan mengumumkan pelaku kasus pembunuhan Subang yang menewaskan ibu dan anak Tuti dan Amel. Jika benar pada Januari tahun 2022 ini polisi mengumumkan kasus pembunuhan Subang, ini menjadi kabar baik bagi publik yang selama 5 bulan ini menantikan siapa pelaku yang sudah tega menjadi pembunuh ibu Tuti dan Amel sebagai anaknya. Ada tanda-tanda yang membuat Musa Darwin Payne mengatakan jika polisi akan segera mengumumkan kasus pembunuhan Subang yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Keyakinan Musa Darwin Payne ini dilandasi karena dirinya menilai jika penyidik Polda Jabar sebenarnya sudah mengantongi 2 alat bukti dan sudah tidak ada lagi alasan bagi polisi untuk tidak mengumumkan siapa pelaku kasus pembunuhan Subang. Ya saya rasa di bulan ini sudah ditetapkan, ujar pakar hukum Dr. Musa Darwin Payne saat dihubungi Des Jabar, Jumat tanggal 14 Januari tahun 2022 siang. Sementara itu salah seorang dosen di sebuah universitas di Thailand, Anjas Asmara memiliki keyakinan jika Polda Jabar sudah mengantongi otak atau dalang dari pembunuhan kasus Subang. Aku menduga untuk bagian orang yang membantu atau yang mengetahui atau bahkan dalangnya, kemungkinan besar sudah ada nih, tim Polda Jabar sudah mengetahui nama-namanya siapa saja. Tapi mungkin alat-alat buktinya tersebut tidak terlalu kuat kalau belum didapatkan pelakunya, ucap Anjas. Lantas bagaimana Musa Darwin Payne bisa begitu yakin kalau polisi akan mengumumkan pelaku kasus pembunuhan Subang dalam waktu dekat ini? Dr. Musa Darwin Payne kerap diminta oleh Polda Jabar dan juga Polda lainnya untuk dimintai pendapatnya sebagai ahli hukum pidana. Jadi dia sudah menjadi terbiasa karena kepiawaian dan karena keilmuannya diminta pendapatnya. Berkali-kali Musa Darwin Payne diminta pendapat bila kasus-kasus besar seringnya di Polda Jabar. Ketika ditanya kasus apa saja yang kini diminta pendapatkan sebagai ahli dia merahasiakan. Dengan kedekatannya itulah maka Darwin memiliki info akurat yang belum dipublis ke masyarakat oleh polisi. Sehingga wajar jika Darwin Payne mendapat informasi kalau polisi akan segera mengumumkan dalam kasus pembunuhan Subang yang menghilangkan nyawa Tuti dan Amel. Musa Darwin Payne juga berpendapat bahwa memang pelaku dari kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini tidak satu tapi beberapa orang dan memerankan peran yang berbeda-beda sesuai tugasnya masing-masing. Darwin Payne menyebut bahwa memang penyidik nampaknya sudah memiliki penilaian subjektif untuk itu. Namun agar penilaian tidak dipandang subjektif dan tergesa-gesa maka penting untuk menggali segala hal yang bisa memperkuat keyakinannya. Dalam menetapkan siapa-siapa tersangkanya, karena patut diduga perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya sendiri atau pelaku tunggal tapi banyak pelaku terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut, ujarnya. Sementara itu Anjas Asmara dosen Chulalongkorn Thailand memiliki keyakinan jika Polda Jabar sudah mengantongi otak atau dalang dari pembunuhan kasus Subang. Aku menduga untuk bagian orang yang membantu atau yang mengetahui atau bahkan dalangnya, kemungkinan besar sudah ada nih, ucap Anjas. Tim Polda Jabar sudah mengetahui nama-namanya siapa saja. Tapi mungkin alat-alat buktinya tersebut tidak terlalu kuat kalau belum didapatkan pelakunya, kata Anjas menambahkan. Dalam pernyataannya, Anjas menduga pelaku dan dalangnya merupakan 2 orang yang berbeda. Dugaan tersebut dikuatkan dengan tidak ditemukannya hal-hal yang sifatnya jejak digital dari handphone, dan tidak ada banyak jejak tubuh manusia di sana. Anjas juga meyakini bahwa dari 50 DNA yang ditemukan di lokasi kejadian, masih ada beberapa yang diidentifikasi. Yang kemungkinan besar DNA tersebut merupakan pelaku atau eksekutornya. Untuk kategori otak atau dalam pembunuhan, tim penyidik mungkin sudah mengantongi 90% keyakinannya berdasarkan bukti yang kuat, namun akan terkonfirmasi apabila pelaku sudah ditangkap. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami, nantikan video-video terbaru selanjutnya hanya di channel UpInfo.